mengejutkan langkah Andre Taulani. 3 kali gugatan cerainya atas Erin, sang istri kabarnya ditolak di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Andre Taulani yang masih ingin bercerai dengan Erin rupanya telah memindahkan gugatan cerainya dari Pengadilan Tiga Raksa, Banten ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasalnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi wilayah hukum dari Erin sang istri. Lantas, seperti apa nasib persidangan siang tadi ketika Andre Taulani tidak bisa hadir? Apa yang membuat Andre Taulani tetap ingin bercerai dengan Erin hingga seakan tak jemu melayangkan gugatan cerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Usai 3 kali gugatan cerainya atas Erin tidak dilanjutkan, yang kabarnya ditolak di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Andre Taulani yang telah melayangkan gugatan cerai kembali di Pengadilan Agama Jakarta Selatan justru tampak absen alias tidak hadir dalam sidang cerai perdananya dengan agenda mediasi pagi tadi. Sementara proses perceraiannya berjalan di ranah pengadilan, Andre Taulani melalui postingannya di sosial media justru tampak menikmati hari-harinya bersama kerabat dekatnya, mulai dari berolahraga hingga rutinitas syuting. Seperti inilah momen bahagia yang dijalani Andre Taulani yang terlihat dari postingannya di akun sosial media pribadinya. Padel bro. Padel bro. Padel bro, gimana hari ini semangat ya? Mantap, padel bro. Bro, padel. Semangat kan? Ya tapi topinya mohon maaf ya. Tuh, iya benar. Akibat padel nih. Mantap bro, padel kita bro. Lapor Pak, hari ini kedatangan Gaba Beach. Woi, mantap nih. Ada Bung Ini dia Akil satu lagi. Nah, ini dia nih personilnya. Mereka akan bernyanyi dan berjoget di Lapor Pak ya. Gas. Jangan lupa nanti tonton episodenya. Sebelumnya, Andre Taulani sempat menggugat cerai istrinya Erin hingga 3 kali di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Namun, ujung-ujungnya gugatan cerai Andre Taulani tersebut kabarnya ditolak. Menurut pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten, gugatan cerai Andre Taulani di Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak dilanjutkan karena bukan wilayah hukum tergugat Erin istri Andre. Pasalnya, menurut hukum, gugatan cerai dilayangkan di pengadilan yang menjadi wilayah hukum, di mana sang tergugat dalam hal ini istri Andre bertempat tinggal atau berdomisili. Menurutnya, cerai talak diajukan oleh suami dan putusannya untuk melakukan ikrar talak. Karena hal itulah, Andre Taulani pun menggugat cerai istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon. Bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan. Itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Karena termohonnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena persidangannya litigasi ya, secara elektronik. Terus kemudian di dalam jawaban, di dalam dupliknya menyatakan bahwa ada eksepsi, ya, tanggisan bahwasannya beliau berada di wilayah hukum Jakarta Selatan. Itu aja ya. Baru di saat pembuktian itu makanya kita pertama kali membuktikan eksepsinya dulu. Berarti bisa dibilang Andre salah sasaran? Nggak begitu kayaknya mengatakan itu ya. Ini merupakan putusan final dari Pengadilan Agama Tiga Raksa.
Berarti sudah tidak ada lagi sidang Andre lagi apa ya? Dan di sini. Iya, kemungkinan begitu. Dalam artian berarti mereka masih sah sebagai suami istri kan? Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Cerai talak itu diajukan di tempat senyatanya istri berada atau tempat tinggalnya. Mengejutkan, 3 kali ditolak di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Andre Taulani akhirnya mantap hadiri sidang cerai hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, apa alasan Andre Taulani memilih bercerai dengan istrinya Erin? Prahara perceraian Andre Taulani dan Erin telah bergulir di Pengadilan Agama. Namun, di tengah kabar bahwa gugatan cerai Andre ditolak majelis hakim, Andre Taulani sebelumnya telah menjelaskan bahwa keputusannya untuk bercerai dengan Erin tidak diambil secara mendadak. Andre mengakui bahwa sebelum ia melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dirinya dan istri sudah melalui proses diskusi yang panjang. Namun menurutnya, hasil diskusi keduanya justru sampai pada keputusan bersama bahwa berpisah adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua lalui. Tentu saja, keterangan Andre tersebut tampaknya bertentangan dengan fakta kini bahwa Erin justru menolak untuk bercerai. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Seakan tak peduli dengan sikap penolakan dari Erin bahkan anak-anaknya, Andre Taulani juga mengungkap bahwa keputusan untuk bercerai sudah dipertimbangkan secara matang bersama Erin. Diakui Andre bahwa keduanya telah berusaha keras untuk membenah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sayangnya, Andre tidak mengungkap masalah apa gerangan yang dialami dalam rumah tangganya selama ini dengan Erin yang sulit untuk dipecahkan itu. Namun, pada akhirnya mereka tetap memutuskan untuk berpisah sebagai keputusan yang terbaik bagi keduanya. Sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama, tapi memang kami kan berusaha untuk namanya biduh rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Mengejutkan, alasan Andre Taulani ingin bercerai dengan istrinya Erin. Lantas, seperti apa pula sikap penolakan anak Andre Taulani atas rencana perceraian orang tuanya? Prahara perceraian Andre Taulani dan Erin rupanya mendapat pertentangan dari anak mereka, Ardio Raihansah Taulani. Dio, demikian ia biasa disapa, telah menyampaikan pesan kepada kuasa hukum ibunya Erin bahwa ia tidak ingin ayah dan ibundanya bercerai. Dalam pandangan Dio, perceraian bukanlah solusi yang diinginkan. Apalagi bagi seorang anak yang menginginkan keluarganya tetap utuh dan bahagia seperti sebelumnya. Karena itu, Dio meminta kepada kuasa hukum Erin untuk berusaha menyatukan kembali ayah dan ibunya agar bisa berdamai lagi dan menemukan titik terang dalam hubungan mereka. Baginya, yang paling penting adalah kebahagiaan dan kedamaian kedua orang tuanya yang secara langsung juga akan berdampak positif kepada dirinya dan saudara-saudaranya selaku anak.
Dio juga menganggap bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh ayahnya kurang tepat. Hal ini membuatnya berharap agar proses hukum tersebut bisa dihentikan dan mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik. Gue ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian atau whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa itu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Jadi pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Tapi mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.